بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa selalu doa Sayyidul Istighfar bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang istiqomahkan baca ini ya, di pagi hari seperti ini ya, nanti ketika mati sebelum asar, sebelum sore, dimasukkan oleh Allah ke surga. Salah satu fadilah Sayyidul Istighfar, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya, doanya di pagi hari seperti ini, matinya di petang hari, maka dimasukkan oleh Allah ke surga. Dan barang siapa yang membacanya, berdoa di waktu setelah maghrib atau malam, terus matinya sebelum subuh, sebelum fajar, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Jangan lupa doa Sayyidul Istighfar. Yang kedua, jangan lupa ini rata-rata umurnya 40 tahun ke atas. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hafal nggih? Seharusnya harus hafal semuanya. Nggih, nanti dilihat nanti di juz 26. Juz 26 surat Ahqaf ya, 1 2 3. 3 halaman dari depan, 1 2 3, atas sendiri. Itu kita dianjurkan ya, ketika sudah berumur 40 tahun, bukan berarti kurang dari 40 tahun itu enggak doa ini. Dibiasakan doa ini. Ya, setiap sholat ya, doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Terus yang ketiga saya sampaikan doa Rasulullah setiap fajar, setiap sholat, setelah sholat subuh ya, diriwayatkan sebuah hadis Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Okay. Apa tadi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita minta kepada Allah memperoleh ilmu yang manfaat. Ya, ilmu kalau manfaat itu apa? Indah. Akan membawakan kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Mudah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai
ilmunya banyak tapi gak manfaat. Kalau ilmunya banyak, pengalamannya banyak, ilmunya banyak, gak manfaat, itu tanda-tandanya biasanya tidak sholat subuh berjamaah. Ya. Kurang semangat untuk beribadah kepada Allah. Itu tanda-tanda ilmu yang gak manfaat. Terus rizqan thayyiban. Kita doa kepada Allah meminta rezeki yang baik, yang halal. Terus yang ketiga, kita meminta kepada Allah amalan mutaqabbalan. Amalan kita ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan kita ini sia-sia. Ya, makanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini setiap selesai sholat fajar, beliau doa ini. Mari kita sama-sama untuk mengamalkannya, menirukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, sayyidul istighfar. Yang kedua apa tadi? Rabbi auzi'ni. Terus yang ketiga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Rawa'iul Bayan fi tafsir ayatul ahkam. Kita mengkaji surat An-Nur ayat 32. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Ini apakah belum menikah atau sudah menikah terus cerai, atau istrinya meninggal atau suaminya meninggal. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian. Maksudnya apa menikahkan hamba sahaya, budak pada saat itu. Budak, ya, budak laki-laki atau amah, budak perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan. Allah akan memberi kekayaan, ya, kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha lagi mengetahui. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum." Ada 3 macam orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Salasatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum. Atau ada 3 macam orang yang Allah berkewajiban menolongnya, pasti ditolong. Yang pertama adalah an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah dengan maksud memelihara kesucian dirinya. Makanya yang belum menikah itu, atau yang sudah ditinggal suaminya atau istrinya, kalau memang benar-benar ingin menikah karena Allah untuk memelihara kesucian dirinya, maka Allah akan mencukupi kehidupannya. Itu jaminan Allah. Wal mukatab alladhi yuridu al-ada. Terus yang kedua, hamba saya yang berusaha untuk memerdekakan dirinya dengan membayar tebusan
kepada majikannya. Kalau dulu kan masih ada perbudakan. Islam datang itu untuk apa? Untuk membebaskan perbudakan, menghilangkan perbudakan. Makanya salah satu cara untuk menghilangkan perbudakan dalam syariat Islam seperti orang yang menzihar istrinya, orang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Ini haram untuk dikumpuli, tidak boleh. Ya, ketika seseorang tadi itu setelah mengucapkan kepada istrinya seperti itu, kalau dia ingin ngumpuli istrinya, maka dia harus bayar kafarah. Salah satunya adalah memerdekakan budak. Terus seperti syariat yang lain, orang yang membunuh, orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain tanpa disengaja, tanpa sengaja. Jadi salah satunya kafarahnya adalah apa? Memerdekakan budak. Kafarahnya memerdekakan budak. Terus mengingkari sumpah, wallahi, ya, wallahi, apa ya? Terus dia ingkari sumpah itu, maka kafarahnya salah satunya adalah memerdekakan budak. Terus ketika seorang budak ini gak ada yang memerdekakan, terus dia sendiri ingin memerdekakan dirinya dengan cara mukatab, perjanjian dengan majikan, dengan apa itu mungkin nebus dirinya, itu Allah akan menolong budak-budak seperti ini. Seperti yang dikisahkan Salman Al-Farisi itu ya. Pernah dengar kan? Sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi dari Persia. Bukan orang Arab ini. Beliau keturunan para pendeta dan dia adalah pendeta. Ya. Terus mendapatkan nasihat dari ayahnya, disuruh untuk menemui pendeta yang di sebuah tempat. Iya, datangin, berguru, belajar di hadapan pendeta ini. Pendeta ini menyampaikan ke Salman Al-Farisi akan datang Nabi terakhir dari orang Arab, dari orang Arab. Wah, penasaran ini ya. Akhirnya dia menjual aset-asetnya, hartanya dijual, hasilnya ini untuk apa? Untuk mencari seorang guide agar menunjukkan mana orang yang memiliki sifat-sifat ini. Ada salah satu orang yang siap untuk menggait dia mencarikan orang yang dimaksud, yaitu Nabi Muhammad itu. Di tengah perjalanan Salman ini dijual oleh penggait tadi. Ya, dijual di pasar ya, ditinggal dari jauhan. Saya punya budak, itu budak saya. Berapa? Setelah itu ditinggal. Terus yang membeli ini datang, ayo ikut aku. Jadi budak. Awalnya dia adalah orang merdeka, orang kaya raya, menjadi budak. Ya, ternyata yang beli budak ini adalah orang Arab. Ya, orang Madinah. Diajak keliling terus ya. Ternyata yang beli Salman ini, majikannya ini benci sekali dengan sosok yang namanya Muhammad yang memiliki sifat-sifat, ya menurut mereka itu memperpecah belah umat, ya. Terus membuat orang itu antara
ayah dan anak ini tukaran. Ya, terjadi kan di perang Badar. Anak sama ayah perang. Saya sama ponakan perang. Biar. Salman ini penasaran. Akhirnya Salman ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh majikannya tadi. Terus Salman pernah sebelumnya diingatkan oleh seorang pelita akan ada seorang nabi akhir zaman ini, cari sifat-sifatnya ini dan terusnya. Salah satunya tidak menerima apa? Tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Itu tanda-tandanya seorang nabi enggak memberikan sedekah, tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Terus di punggungnya ini ada tanda kenabian. Ya, Salman nyari terus ya, tahun-tahunan nyari. Ya, akhirnya nyoba ini. Ya, udah di Madinah, coba bertemu dengan Rasulullah, membawa kurma ke Rasulullah. Siapa kamu? Saya Salman. Ya, ini sedekah dari saya. Sedekah dari saya. Oh ya, terima kasih. Tinggal dari jauhan dilihat, ternyata Rasulullah nggak masuk dulu rumah langsung. Ini kurma ini diberikan ke tetangga-tetangganya. Nggak ada satupun kurma yang dibawa ke dalam rumah beliau. Yakin Salman, wah ini tanda-tanda ini. Terus kurang yakin berikutnya datang lagi, kapan lagi datang? Dicoba, ini saya Salman, saya memberikan kurma ini sebagai hadiah untuk engkau. Ya. Diintip dari jauhan, apa? Rasulullah ngasihkan kurma ini sebagian ke tetangganya dan dibawa sebagian ke dalam rumah, dimakan oleh Rasulullah. Oh, ini tanda kenabian. Terus sebelum pergi, Salman ini melihat punggung Rasulullah, itu ada tanda kenabian. Nah, sudah langsung Salman syahadat pada saat itu. Ketika sudah menjadi seorang muslim, dia punya cita-cita untuk memerdekakan dirinya. Makanya kayak apa? Perjanjian dengan majikannya. Bagaimana caranya agar bisa merdeka? Dia nanam kurma itu 300 pohon. Terus hasilnya nanti itu ya, sebagiannya itu ya. Intinya apa? Ada kesepakatan bayar berapa gitu. Karena Salman ini apa? Ingin merdeka. Menjadi orang merdeka. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, menolong beliau. Tadi ada 3 orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama adalah orang yang menikah. Ya, ingin apa? Ingin memelihara kesuciannya. Yang kedua, al-mukatab, seorang budak yang melakukan perjanjian dengan majikannya, ingin merdeka dengan bayar atau menebus dirinya sendiri. Dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salman ini merdeka. Akhirnya hasilnya sudah banyak, terus ada kekurangannya. Kekurangannya ini dibantu oleh Rasulullah. Ya. Merdekalah Salman al-Farisi. Terus kemudian al-mujahid fisabilillah. Orang yang jihad di jalan Allah itu berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu hadis yang penting untuk kita ketahui. Makanya jangan yang muda-muda ya, yang ingin menikah ya, jangan takut tambah miskin. Iyyakum fuqara yunhimullahu min fadli.
Kita sekarang masuk ke hukum asy-syar'i. Dalam ayat tadi Allah berfirman wa ankihul ayama, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Terus pertanyaan al-hukum al-awwal, manil mukhatab fil ayat al-karimah? Siapa yang diajak bicara ini oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Siapa yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Wa ankihul ayama, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang. Dhaba ba'dul ulama ila anna al-khitab fi qouli ta'ala wa ankihul ayama 'amun li jami'il ummah. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya yang diajak bicara dalam ayat ini adalah dalam firman Allah wa ankihul ayama, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, adalah amun, umum untuk semua umat. Maksudnya ay zawwiju ayyuhal mu'minun man la zawj lahu minar rijal al-ahrar wan nisa al-harair. Nikahkanlah, gitu ya. Nikahkanlah wahai orang-orang mukmin, orang yang belum menikah. Maksud apa? Yang membujang, dari laki-laki maupun perempuan, yang merdeka maupun budak. Ya, jadi ada apa? Ada kewajiban. Ya, kewajiban ini apa? Ada kewajiban atau perhatian kepada orang-orang yang belum menikah. Ya, apalagi kalau kebiasaan orang Indonesia, kalau orang laki-laki itu kalau sudah umur 35 tahun ini, wah bahaya ini ya. Umur 35 tahun belum menikah, ini harus segera dinikahkan ini. Harus didatangin. Harus didatangin. Apa ada yang bisa dibantu gitu ya. Kalau seorang perempuan kalau sudah umur 25 tahun ke atas, nah, ini perlu didatangin sebenarnya. Ya, kita sebagai tetangga atau siapa ya, atau sebagai teman putri kita itu apa? Kita sebenarnya punya kewajiban. Ada anjuran untuk apa? Untuk membantu mereka. Mungkin belum ada jodohnya, kita bantu untuk menjadikan jodoh. Mungkin banyak banget lah ya mungkin masalah. Ya. Khususnya di sini apa? Orang laki-laki. Kalau nggak bisa menikah di zamannya Rasulullah SAW itu, Rasulullah menawarkan kepada para sahabat yang lain. Ketika ada halaqah-halaqah seperti ini, Rasulullah, ada seorang perempuan, ya Rasulullah nikahi aku. Ya. Ada seorang perempuan datang langsung kepada Rasulullah, padahal banyak sahabat yang lain. Ya Rasulullah nikahi aku. Maksudnya apa? Menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Itu khusus ya. Ini syariat khusus untuk Rasulullah. Tanpa wali, tanpa mahar. Ya. Seorang perempuan, ya Rasulullah, aku hibahkan diriku untukmu. Rasulullah enggak melihat perempuan ini. Ya apa? Nyamping gitu. Ya Rasulullah, aku hibahkan diriku untukmu. Nikahi aku. Ya. Terus ada sahabat, ya Rasulullah, seakan-akan engkau enggak mau dengan perempuan ini. Nikahkan aku dengannya. Nikahkan aku dengannya. Terus kata Rasulullah, kamu punya apa? Sebagai mahar, saya nikahkan untuk diri, untuk apa? Dengannya. Wah, gak punya apa-apa, Rasulullah. Pulang, cari sesuatu untuk mahar. Pulang, gak dapat apa-apa di rumah, gak ada apa-apa. Ini sahabat ini sudah lebih umurnya ya, belum menikah.
Datang kepada Rasulullah, Rasulullah nggak punya apa-apa. Rasulullah. Wah, berarti akhirnya laki-laki ini pergi. Rasulullah langsung memanggil, sini fulan, kamu hafal surat Al-Baqarah atau surat dari Al-Quranul Karim? Hafal Rasulullah, ada. Sudah, aku nikahkan engkau dengan perempuan ini dengan mahar mengajarkan hafalanmu kepada perempuan ini. Ini boleh mahar dengan mengajarkan Al-Quranul Karim. Ini apa? Membantu. Makanya apa? Zawiju ayyuhal mu'minun man la zawja lahu min ar-rijal al-ahrar wan nisa al-harair. Ya. Jadi kita harus punya perhatian. Ya. Wa ankihul ayama, nikahkanlah orang-orang yang masih memujang di antara kalian. Ini apa? Untuk siapa ini? Mukhatab ini. Allah berbicara untuk siapa? Untuk semua orang mukmin atau semua orang yang mengaku dirinya beriman. Perhatian dengan orang-orang yang belum menikah, laki-laki maupun perempuan. Nah, wa qala ba'duhum, dan sebagian yang lain mengatakan innal khitab, ya, yang diajak bicara dalam ayat ini adalah lil auliya, yaitu wali-wali mereka. Wali-wali mereka. Siapa wali-wali mereka? Ya orang tua. Khususnya kalau laki-laki kan nggak butuh wali. Yang perempuan, meskipun laki-laki nggak butuh wali, tetap orang tua ini mengarahkan anaknya segera untuk menikah kalau sudah waktunya menikah. Jangan sampai seorang wali ini menghalang-halangi putra-putrinya yang sudah waktunya menikah, dilarang untuk menikah. Ya. Ini bahaya ini. Atau wasadah, atau majikan. Bukan majikan sekarang ya, kepada pembantunya. Ya. Bukan wali itu bukan wali. Kalau dulu budak itu walinya siapa? Majikannya, yang pemiliknya. Kalau sekarang pembantu itu bukan miliknya majikan. Ya, boleh tetap membantu, ya, tetap membantu. Lil auliya ini, ya, jangan sampai orang tua kalau melihat anak-anaknya sudah waktunya untuk menikah, jangan sampai dihalang-halangi untuk menikah. Ya. Apalagi keduanya ini sudah merasakan takut, ya, takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Saya kemarin juga gitu ya, punya santri, ya, santri laki-laki sudah khatam 30 juz, bersanad, mungkin hafalannya jadi ustaz. Umurnya ya masih 25 ya. 25 ya. Masih muda ya. Terus yang perempuan ini santri saya juga. Ya. Umurnya masih 16. Umurnya masih muda, 16. Dan ini apa? Duanya ini, ya Allah alam ya bagaimana cara bertemunya. Ya, sehingga memutuskan untuk menikah. Yang laki-laki langsung datang ke rumah perempuannya. Saya nggak tahu itu ya. Pas waktu datang sebenarnya itu ingin lamaran gitu aja. Ingin istilah itu khitbah gitu ya. Khitbah itu melamar gitu aja. Ternyata pas waktu ada lamaran itu, saya pas waktu di Mojokerto dibel sama orang tuanya yang perempuan ini, saudara saya. Yang satunya dibel sama orang tuanya yang laki-laki, dibel. Ya, Ustaz, saya minta ridho sampean ya. Ya. Sekarang putri saya yang namanya ini, ya, saya nikahkan untuk siapa? Untuk Mas ini. Saya minta ridhonya ya.
awalnya memang khitbah, tapi melihat situasi, melihat kondisinya ini kok kelihatannya berbahaya kalau dibiarkan, ya, maka hari ini juga kita nikahkan mereka berdua. Saya minta ridhonya, ya. Karena saya sebagai ustadznya, masa nggak boleh yang perempuan harus khatam dulu 30 juz mungkin. Kenapa? Karena lihat kisahnya, kondisinya itu membahayakan, maka monggo silakan. Tapi karena umurnya 16 tahun, nikahnya nikah siri. Nunggu 1 tahun, umur 17 ya. Kemarin baru dirame-ramekan. Ya. Ini apa? Ada sebuah hadis. Intinya gini, wa ankihul ayama, ini apa? Ini kita diperintahkan untuk apa? Untuk membantu menikahkan mereka. Al-i'ana wal musa'adah 'ala nikah wa tashilu asbabihi, dan mempermudah sebab-sebab apa? Mengarah ke pernikahan. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Apalagi dua-duanya ini sudah saling mencintai dan takut melakukan apa? Sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perzinahan. Meskipun bukan perzinahan yang hakiki ya. Mungkin perzinahan mungkin mencium, nah, itu kan masuk zina ya, mengarah ke perzinahan. Maka apa? Seorang wali harus membantu walinya atau siapa saja harus membantu dia. Makanya ada sebuah hadis yang menyatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila ada orang yang datang kepada kalian, apakah itu walinya langsung atau ustadznya langsung atau siapa, atau as-sadahnya atau majikannya ya, datang kepada kalian yang mana kalian meridhoi agamanya bagus, taat kepada Allah. Ya, namanya orang yang taat itu kan kalau digoda dengan perempuan itu ya bisa luntur ketaatan ini ya. Apalagi yang masih bujang ya. Setan itu luar biasa, setan itu. Dan bahkan ada ulama yang nggak pernah bermaksiat, itu ya, jarang bermaksiat lah itu jauh-jauh dari perempuan, digoda perempuan kena ya, digoda ayo minum khamr, nggak, khamr haram, ayo berzina haram ya, ayo apa bunuh anak kecil ini haram, nggak boleh dalam ajaran Islam ya. Maka setelah itu apa? Udahlah, dibujuk oleh setan, minum ini sedikit aja nggak apa-apa, minum. Setelah minum, melihat perempuan ini cantik, akhirnya terjadilah perzinahan. A'udzubillahi min dzalik, a'udzubillahi min dzalik. Apabila datang kepada kalian orang yang mana kalian ridho dengan agamanya, kalian ridho dengan akhlaknya, maksudnya apa? Agamanya baik, akhlaknya baik, fazawwiju, nikahkan dia. Illa taf'aluhu, jika tidak engkau lakukan, jika tidak kalian lakukan atau kalian mengolor-ngolor, mempersulit ya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, maka akan terjadinya fitnah di muka bumi ini, fitnah yang besar ya. Makanya hati-hati ya. Dalam sebuah hadis memang dijelaskan, memang para siapa yang mampu untuk menikah maka segeralah menikah. Para siapa yang belum siap untuk menikah ya, tundalah pernikahan itu dengan cara apa? Berpuasa. Karena berpuasa ini akan bisa menghalang-halangi ya, paling bisa ngerem untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah berpuasa, tetap puasa sudah nggak bisa untuk menahan hasratnya
syahwatnya, maka apa? Maka minta izin kepada seorang wali, orang tua, agar meridhoi untuk menikah. Ketika minta izin, nikahkan, ya, nikahkan dan tawakal ala Allah. Seorang wali tawakal ala Allah. Sekali lagi, seorang wali, orang tua harus punya prinsip atau memahami akidah yang kuat. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Mereka itu fuqara, ya. Anak-anak itu bujang, ya. Apa sih penghasilannya belum dapat, ya. Tapi apa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pernikahan anak-anak kita itu dipastikan Allah akan memampukan mereka. Ya, yang awalnya ya gak punya apa-apa, ya, dikit-dikit punya sepeda motor, ya, bisa makanin istrinya, ngasih makan istrinya, terus hamil, bisa menjaga istrinya yang sedang hamil sampai istrinya melahirkan dia bisa, ya, dia kasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menikah, ya, teman-teman, ya, yang belum menikah, ya, kalau sudah waktunya menikah, segera menikah. Jangan takut miskin. Karena Allah akan menolong orang-orang yang menikah, ya, yang mencari ridha Allah dan ingin menjaga dirinya dari perbuatan zina. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan iman kepada kita semua, ya, agar kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang dianjurkan untuk kita kerjakan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.